Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Suzaria dengan NIM 601220010. Perkenalkan, nama saya Jian Amarwati dengan NIM 60122001012. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah apa nih Kak? Teori dan teknik konseling. Nah, yang dengan dosen pengampu Bapak siapa Kak? Bapak Ridwan. Selamat menyaksikan. Halo Mbak, selamat datang di rumah konseling saya. Ini Mbak Jian yang menghubungi saya kemarin ya? Selamat datang Mbak. Iya nih, saya yang kemarin menghubungi Mbak. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Jiannya statusnya sekarang apa? Mahasiswa. Nah, Mbak Jian kesini pasti ada tujuannya ya? Iya. Kalau boleh tahu ini tujuannya apa? Boleh Mbak ceritakan? Sebelumnya saya sedikit cerita Mbak. Saya merasa agak cemas, adanya banyak hal yang harus saya selesaikan. Tapi rasanya semuanya terlalu berat dan sulit gitu Mbak untuk saya hadapi, untuk saya lakukan gitu Mbak. Ya, saya mengerti Mbak. Ketika kita merasa tertekan nih oleh banyak hal, kita seringkali merasa tidak ada jalan keluarnya ya. Namun Mbak Jen tahu nggak kalau bahwa salah satu cara untuk mengatasi perasaan seperti itu adalah dengan kita memahami bagaimana kita melihat kenyataan dan realitasnya. Realitas, apa maksudnya Mbak? Ya, realitas itu merupakan realitas dalam sesi konseling itu kita sering bicara tentang teori realitas. Ini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh William Glasser yang mengatakan bahwa kita sering terjebak dalam persepsi kita sendiri tentang dunia yang dapat mempengaruhi bagaimana kita merespon dan menghadapinya. Jadi, realitas yang kita alami tidak hanya dipengaruhi oleh fakta dunia, tapi dari luar diri kita juga. Tapi juga oleh cara kita menafsirkannya. Jadi maksudnya adalah cara saya memilih cara saya untuk melihat masalah itu yang membuat saya merasa cemas gitu ya. Nah, betul sekali. Menurut teori realitas ini, setiap orang nih memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, seperti kebutuhan untuk merasa dihargai, merasa aman, merasa terhubung dengan orang lain. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita seringkali merespon dengan perasaan negatif ya kan? Nah, seperti kecemasan atau frustasi di saat kebutuhan tadi itu salah satu nih tidak terpenuhi, pasti kita berpikiran negatif ya. Namun realitasnya kita juga dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi apakah saya bisa memilih untuk melihat situasi saya dengan cara yang berbeda atau mengubah bagaimana saya merasakannya gitu? Ya, tepat sekali. Nah, menurut teori ini kita memiliki kontrol lebih banyak terhadap perasaan kita sendiri. Perasaan yang bisa kita kira-kira nih, ketika kita merasa cemas atau tertekan, itu mungkin karena kita merasa kebutuhan kita tidak tercapai, ya kan? Atau kita menganggap situasi tersebut sebagai suatu ancaman. Nah, namun jika kita memilih untuk mengubah cara kita memandang situasi tersebut, kita bisa merasakan perubahan dalam perasaan kita. Jadi saya harus mengubah cara pandang saya gitu ya Mbak terhadap pekerjaan yang menumpuk itu misalnya gitu. Tepat sekali. Alih-alih melihat pekerjaan yang menumpukkan sebagai beban yang tidak bisa diselesaikan nih. Nah, coba Mbak rubah melihatnya sebagai tantangan yang bisa
bisa Mbak atasi satu persatu. Sebelumnya kan Mbak, pekerjaan saya banyak banget gitu, numpuk. Iya. Nah, terus Mbak rubah pola pikirnya. Oh itu tugas-tugas tersebut merupakan tantangan untuk saya nih. Saya harus bisa untuk mengatasinya satu persatu. Percayalah kalau setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah bentuk kontrol diri kita yang bisa memberi rasa pencapaian pada diri kita sendiri. Nah, ini bisa mengurangi perasaan cemas dan memberikan Mbak rasa kendali atas situasi tersebut. Jadi saya harus berhenti merasa terjebak gitu ya. Misalnya dalam perasaan cemas dan mulai memutuskan diri nih untuk apa yang bisa saya lakukan sekarang gitu. Iya, betul Mbak. Dengan memahami bahwa kita memiliki pilihan untuk merespon situasi. Kan kita yang punya kendali kan atas diri kita sendiri. Jadi kita juga punya kendali untuk merespon situasi tersebut dengan cara yang lebih kontributif. Kita bisa membebaskan diri dari perasaan terjebak tersebut dan kita bisa lebih fokus pada tindakan yang dapat kita ambil. Ini adalah inti dari teori realitas bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita dan bagaimana kita menghadapinya. Saya paham sekarang, Mbak. Jadi dengan melihat situasi saya dari perspektif yang berbeda dan fokus pada langkah-langkah kecil gitu yang bisa saya ambil, saya lebih merasa tenang dan lebih mampu menghadapinya, insya Allah. Nah, betul sekali. Ingat, kita tidak bisa mengkontrol semua yang terjadi di luar kendali kita, tetapi kita bisa mengkontrol cara kita meresponnya. Dengan itu kita dapat mencapai realitas yang lebih mendukung kesejahteraan emosional kita. Intinya itu apa yang terjadi itu tergantung pada pikiran kita sendiri. Terima kasih Mbak, penjelasannya sangat membantu nih. Saya akan coba mempraktekkan cara berpikir ini dan melihat apakah bisa mengurangi kecemasan saya gitu. Sama-sama Mbak Jian. Saya yakin Mbak Jian pasti bisa nih. Jangan ragu untuk kembali jika Mbak Jian membutuhkan dukungan yang lebih lanjut. Saya akan terus bekerja sama untuk mencapai realitas yang lebih positif untuk Mbak Jian. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak telah membantu. Insya Allah kapan nih bisa bertemu lagi dengan Mbaknya? Ya, kita boleh bertemu lagi untuk sesi berikutnya ya pada 2 minggu lagi, bulan depan. Oh, bulan depan boleh. Boleh ya. Nanti saya WA aja Mbaknya ya. Nah, itu tadi video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.